Malam itu, aku berdiri di atas jembatan yang gelap. Di bawah sana, sungai mengalir deras dengan suara yang memekakkan telinga. Tanganku gemetar. Gaun pupi yang kupakai masih sama seperti beberapa jam lalu. Gaun yang seharusnya kupakai untuk menikah hari ini. Tapi pernikahan itu batal. Bukan karena aku berubah pikiran, melainkan karena pria yang kucintai selama 5 tahun memilih menikahi wanita lain di depan semua tamu undangan. Di hotel yang kubayar sendiri, orang-orang menatapku seperti wanita yang kalah. Sebagian bahkan berbisik, pantas saja ditinggalkan, terlalu sibuk jadi bos. Aku memejamkan mata. Satu langkah lagi. Hanya satu langkah kecil ke depan. Dan semua rasa sakit ini selesai. Namun tepat ketika kakiku bergerak, sebuah tangan tiba-tiba menarik lenganku dengan kuat. Apa yang sedang Anda lakukan? Aku menoleh dengan marah. Di depanku, berdiri seorang pemuda dengan pakaian sederhana. Sarung, kemeja putih, tas kecil di bahunya. Seorang santri. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Apa Anda tahu?" kataku dengan suara gemetar. "Betapa hancurnya hidup saya hari ini." Pemuda itu menatapku beberapa detik, lalu berkata pelan, "Tidak." Ia berhenti sebentar. "Tapi, saya tahu Anda tidak dilahirkan untuk mati di jembatan seperti ini." Aku terdiam, karena aku belum tahu satu hal. Malam itu bukan hanya malam ketika hidupku hampir berakhir. Malam itu adalah awal dari seseorang yang akan mengubah seluruh hidupku. Namaku Nadira. Usiaku 32 tahun. Dan sampai beberapa jam sebelum kejadian di jembatan itu, orang-orang selalu memanggilku dengan satu sebutan. Bos Nadira. Aku membangun perusahaanku sendiri dari nol. Bukan dari warisan. Bukan dari keluarga payah. Ayahku hanya seorang guru di desa kecil di Jawa Tengah. Ibuku menjahit pakaian di rumah untuk membantu biaya sekolahku. Aku masih ingat bagaimana ayah sering berkata saat aku kecil. Kalau kamu ingin dihargai di dunia ini, kamu harus bekerja 2 kali lebih keras. Aku memegang kata-kata itu sepanjang hidupku. Aku kuliah sambil bekerja. Tidur hanya 4 jam sehari. Mengumpulkan modal sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya aku berhasil membangun perusahaan konsultan properti yang cukup besar di Jakarta. Orang-orang memanggilku sukses. Mereka melihat kantor besar, mobil mahal, ruang rapat yang elegan. Tapi mereka tidak pernah melihat malam-malam panjang ketika aku menangis sendirian karena lelah. Lalu, 5 tahun lalu, aku bertemu Randy. Seorang pria yang terlihat sederhana. Ia mengatakan ia mencintaiku bukan karena uangku, bukan karena posisiku. Aku percaya, bahkan ketika orang-orang di sekitarku mulai memberi peringatan. Pria seperti itu biasanya hanya memanfaatkan. Aku tidak mendengarkan, karena aku pikir cinta tidak selalu harus masuk akal. Sampai hari ini, hari ketika aku berdiri di altar, dengan gaun putih, dengan semua tamu undangan, dengan orang tuaku yang duduk bangga di barisan depan. Lalu, Randy datang. Bukan sendirian. Ia datang bersama seorang wanita. Wanita yang kemudian berdiri di sampingnya sambil mengenakan cincin yang sama dengan milikku. Dan di depan semua orang, ia berkata sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Kalimat yang membuat seluruh ruangan menjadi sunyi dan membuat hidupku runtuh dalam 1 detik. Kalau kalian pernah merasakan dikhianati oleh orang yang paling kalian percaya, kalian pasti tahu rasanya. Dan kalau kalian percaya bahwa cinta tidak boleh menghancurkan harga diri seseorang, kalian boleh tulis pendapat kalian di komentar. Karena malam itu, aku benar-benar hampir kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Semuanya sebenarnya mulai runtuh bahkan sebelum aku berdiri di jembatan malam itu. Runtuhnya dimulai di ballroom hotel tempat pernikahanku seharusnya berlangsung.
Ruangan itu dipenuhi lampu kristal yang berkilauan, bunga putih di setiap meja dan ratusan tamu undangan yang sebagian besar adalah relasi bisnis. Semua orang berpakaian rapi, tersenyum, dan menunggu satu hal yang sama. Melihat aku menikah dengan pria yang selama 5 tahun kuperkenalkan sebagai calon suamiku. Aku masih ingat bagaimana aku berjalan memasuki ruangan itu dengan gaun pengantin putih yang berat namun indah. Musik lembut mengalun, para tamu menoleh, dan beberapa di antara mereka tersenyum penuh harapan. Orang tuaku duduk di barisan depan dengan wajah yang sulit dijelaskan. Ayahku terlihat bangga, sementara ibuku berkali-kali menghapus air mata bahagia di sudut matanya. Mereka percaya bahwa hari itu adalah hari ketika semua perjuangan hidupku akhirnya menemukan kebahagiaan yang sederhana. Namun, semuanya berubah ketika pintu ballroom terbuka lagi. Randy masuk. Aku tersenyum saat melihatnya, sampai aku menyadari ada seseorang berjalan di sampingnya. Seorang wanita muda dengan gaun merah yang mencolok. Ia berjalan sangat dekat dengan Randy. Bahkan tangannya menggenggam lengan pria yang seharusnya menjadi suamiku dalam beberapa menit lagi. Ruangan mulai dipenuhi bisikan kecil. Beberapa orang bahkan mulai berdiri dari kursi mereka. Aku mencoba tetap tenang. Apa maksudmu? Randy tersenyum kecil, lalu melirik ke arah wanita di sampingnya. Aku rasa lebih baik semuanya tahu sekarang, katanya pelan. Aku merasakan sesuatu di dadaku mulai runtuh perlahan. Randy kemudian mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ballroom seolah berhenti bernafas. Aku tidak bisa menikah denganmu. Bisikan para tamu langsung terdengar lebih jelas. Beberapa orang bahkan mulai berdiri dari kursi mereka. Aku mencoba tetap tenang. Apa maksudmu? Randy tersenyum kecil, lalu melirik ke arah wanita di sampingnya. Aku akan menikah dengan dia. Ruangan menjadi sunyi. Seseorang di barisan belakang bahkan menjatuhkan gelasnya karena terlalu terkejut. Aku menatap Randy dengan perasaan yang sulit dijelaskan. 5 tahun hubungan kami seolah berubah menjadi sesuatu yang asing dalam satu kalimat. Ini lelucon? Tanyaku pelan. Wanita di sampingnya tidak tertawa kecil. Lelucon? Katanya sambil menatap aku dari ujung kepala sampai kaki. Tidak semua pria mau hidup dengan wanita yang sibuk bekerja sepanjang hari. Ia berhenti sejenak sebelum menambahkan kalimat yang terasa seperti pisau yang perlahan ditarik. Beberapa pria lebih suka wanita yang tahu cara menjadi perempuan, bukan bos. Beberapa tamu mulai berbisik semakin keras. Ada yang terlihat kasihan, ada juga yang menatap aku dengan rasa ingin tahu yang tidak nyaman. Randy kemudian berkata lagi dengan nada yang sama datar. Kamu terlalu sibuk mengejar karir, Nadira. Hidup denganmu terasa seperti bekerja untuk perusahaanmu. Aku menahan nafas. Lalu ia menambahkan kalimat terakhir yang membuat segalanya terasa benar-benar hancur. Tidak semua pria ingin menikahi bosnya sendiri. Ruangan menjadi sangat sunyi setelah itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, di depan ratusan orang yang selama ini menghormatiku, aku merasa benar-benar dipermalukan. Setelah kejadian di ballroom itu, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang berjalan terlalu lambat. Para tamu mulai meninggalkan ruangan dengan wajah canggung. Beberapa orang mencoba mendekat untuk menenangkanku, tetapi aku hampir tidak mendengar apa yang mereka katakan. Yang terngiang di kepalaku hanya satu hal, suara Randy yang mengatakan bahwa ia tidak bisa menikah denganku di depan semua orang yang datang untuk menyaksikan hari bahagiaku. Aku akhirnya berjalan keluar dari ballroom tanpa berkata apapun. Sepatu hak tinggi yang kupakai terasa berat di setiap langkah, sementara gaun pengantin yang sebelumnya terasa indah kini seperti beban yang menempel di tubuhku. Di luar hotel, udara malam Jakarta terasa dingin, meskipun lampu-lampu kota masih menyala terang. Aku masuk ke dalam mobilku dan duduk di kursi pengemudi tanpa menyalakan mesin. Tanganku masih gemetar ketika mencoba melepas cincin pertunangan dari jariku. Cincin itu dulu terasa seperti janji masa depan. Sekarang rasanya hanya seperti benda yang mengingatkanku pada kebodohanku sendiri. Namun ketika aku hendak menyimpannya di dalam tas, mataku menangkap sesuatu yang membuatku berhenti. Di layar ponselku muncul notifikasi email baru. Awalnya aku tidak berniat membukanya. Aku terlalu lelah untuk menghadapi apapun lagi malam itu. Tetapi entah mengapa, judul email itu terasa aneh. Pengirimnya adalah bagian keuangan perusahaanku. Aku membuka email itu dengan jari yang masih sedikit gemetar.
Isi pesannya sangat singkat, hanya laporan ringkas mengenai transaksi yang baru saja terjadi beberapa jam sebelumnya. Namun, satu angka membuat napasku tertahan. Ada transfer dana yang sangat besar dari rekening perusahaan. Jumlahnya tidak kecil, bahkan cukup besar untuk membuat siapapun yang melihatnya langsung bertanya-tanya. Aku mengerutkan kening dan membaca laporan itu sekali lagi. Transfer tersebut dilakukan siang tadi, beberapa jam sebelum upacara pernikahan dimulai. Yang membuatku semakin bingung adalah satu hal kecil yang tertera di bagian bawah laporan itu. Transaksi tersebut disetujui menggunakan akses internal. Artinya, seseorang yang memiliki otoritas di dalam perusahaan telah memberikan izin. Namun aku tidak pernah menyetujui transaksi sebesar itu. Dadaku mulai terasa tidak nyaman. Aku mencoba membuka aplikasi perbankan perusahaan untuk memastikan laporan tersebut. Beberapa detik kemudian, angka yang sama muncul di layar ponselku. Dana itu benar-benar sudah keluar. Aku memejamkan mata sebentar mencoba mengingat kembali siapa saja yang memiliki akses ke sistem keuangan perusahaan. Hanya beberapa orang yang memiliki wewenang itu. Dan salah satu dari mereka adalah Randy. Selama 5 tahun hubungan kami, aku mempercayainya sepenuhnya. Ia bahkan sempat membantu mengawasi beberapa proyek perusahaan ketika aku terlalu sibuk dengan pekerjaan lain. Aku tidak pernah berpikir bahwa kepercayaanku itu bisa berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Namun sekarang, setelah apa yang terjadi di ballroom tadi, pikiran itu mulai terasa masuk akal. Aku kembali menatap layar ponselku dengan perasaan yang semakin tidak nyaman. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tidak hanya berkaitan dengan pengkhianatan di altar pernikahan. Jika transfer dana itu memang dilakukan dengan akses Randy, maka kejadian malam ini mungkin bukan sekedar cinta yang berakhir. Mungkin ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini. Sesuatu yang selama ini tidak pernah aku lihat. Karena aku terlalu percaya pada orang yang salah. Mobilku masih terparkir di depan hotel ketika aku menatap layar ponsel yang menampilkan laporan transaksi itu. Angka-angka di layar tampak dingin dan tidak berperasaan, tetapi dampaknya terasa sangat nyata di dadaku. Aku membaca laporan itu berulang kali, berharap menemukan penjelasan yang masuk akal. Namun, setiap kali aku memeriksanya kembali, kesimpulannya tetap sama. Dana perusahaan dalam jumlah besar benar-benar sudah keluar dari rekening utama. Dan yang membuat semuanya terasa semakin aneh, transaksi itu terjadi hanya beberapa jam sebelum pernikahanku dibatalkan secara memalukan di depan semua orang. Aku mencoba menenangkan diri dan membuka sistem internal perusahaan melalui aplikasi manajemen yang biasa aku pakai. Butuh beberapa detik sampai semua data muncul di layar. Ketika daftar akses pengguna akhirnya terlihat, mataku langsung tertuju pada satu nama. Randy. Ia memang memiliki akses terbatas di bagian keuangan perusahaan. Aku sendiri yang membelikannya beberapa bulan lalu. Waktu itu aku pikir tidak ada salahnya mempercayai orang yang akan segera menjadi suamiku. Lagi pula, ia sering membantu mengawasi beberapa proyek ketika aku harus menghadiri rapat di luar kota. Namun malam ini, kepercayaan itu terasa seperti keputusan paling bodoh yang pernah aku buat. Aku membuka detail transaksi tersebut. Ada beberapa informasi yang membuat pikiranku semakin gelisah. Dana itu tidak dikirim ke rekening perusahaan lain, bukan juga ke klien atau proyek resmi yang sedang berjalan. Dana itu dikirim ke rekening pribadi. Aku menatap nomor rekening itu beberapa detik sebelum akhirnya menyadari sesuatu yang membuat perutku terasa kosong. Nama pemilik rekening tersebut tidak asing. Itu adalah nama wanita yang berdiri di samping Randy di ballroom tadi. Wanita dengan gaun merah yang menatapku seolah aku hanyalah seseorang yang terlalu lambat menyadari kenyataan. Aku bersandar di kursi mobil dan memejamkan mata. Untuk beberapa detik, aku tidak mendengar apapun selain suara nafasku sendiri yang terasa berat. Sekarang, semuanya mulai terlihat sedikit lebih jelas. Pernikahan yang tiba-tiba dibatalkan. Wanita lain yang muncul dengan percaya diri di hadapan semua tamu. Dan transfer dana perusahaan yang terjadi hanya beberapa jam sebelum semua itu. Ini bukan sekadar pengkhianatan dalam hubungan. Ini sesuatu yang jauh lebih buruk. Aku membuka kembali aplikasi perbankan perusahaan untuk memastikan tidak ada transaksi lain yang mencurigakan. Beberapa menit kemudian, aku menemukan sesuatu yang membuat pikiranku semakin tidak tenang. Transfer besar itu bukan satu-satunya transaksi yang terjadi hari ini. Ada 2 transaksi lain yang lebih kecil, tetapi tetap dalam jumlah yang cukup signifikan.
dan semuanya terjadi pada hari yang sama. Hari ketika Randy seharusnya menikah denganku. Tanganku perlahan menutup layar ponsel. Aku menatap lampu-lampu kota di kejauhan yang terlihat berkilauan di balik kaca depan mobil. Perasaan yang sebelumnya hanya berupa kesedihan, mulai berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Jika semua ini benar-benar bagian dari rencana Randy, maka aku baru saja kehilangan lebih dari sekedar calon suami. Aku mungkin juga sedang menghadapi seseorang yang telah memanfaatkan kepercayaanku selama ini. Dan yang lebih membuatku takut adalah satu pertanyaan yang muncul di kepalaku. Jika ia berani melakukan semua ini tepat pada hari pernikahan kami, apalagi yang sudah ia lakukan tanpa pernah aku sadari sebelumnya. Malam semakin larut, tetapi aku masih duduk di dalam mobil yang terparkir di depan hotel. Lampu-lampu kota Jakarta memantul di kaca depan, sementara pikiranku berusaha menyusun semua potongan kejadian hari ini menjadi satu gambaran yang utuh. Semakin aku memikirkannya, semakin jelas bahwa apa yang terjadi di ballroom tadi bukan sekadar keputusan spontan seorang pria yang tiba-tiba berubah pikiran. Ada sesuatu yang direncanakan. Dan kemungkinan besar, rencana itu sudah berjalan jauh sebelum hari ini. Aku kembali membuka ponselku dan menatap data transaksi yang masih terpampang di layar. Jumlah uang yang keluar dari rekening perusahaan tidak kecil. Bahkan jika hanya sebagian kecil dari dana operasional, tetap saja nilainya cukup besar untuk membuat perusahaan manapun mengalami masalah jika tidak segera ditangani. Aku menggulir layar perlahan, memeriksa setiap detail transaksi itu. Waktu transfernya tercatat dengan jelas. Siang hari, sekitar 3 jam sebelum upacara pernikahan dimulai. Aku mencoba mengingat apa yang sedang kulakukan pada jam itu. Saat itu aku berada di ruang rias pengantin, dikelilingi para perias yang sibuk memperbaiki rambut dan gaunku. Ponselku hampir tidak pernah berada di tanganku karena aku terlalu sibuk mempersiapkan diri untuk acara yang kuanggap sebagai salah satu hari terpenting dalam hidupku. Sementara aku menunggu di ruang rias dengan perasaan gugup dan bahagia, seseorang menggunakan akses perusahaan untuk mengirim uang dalam jumlah besar. Aku menatap nama pemilik rekening penerima sekali lagi. Nama wanita itu kembali muncul di layar. Wanita dengan gaun merah. Wanita yang berdiri di samping Randy ketika ia mengatakan bahwa ia tidak bisa menikah denganku. Dadaku terasa berat ketika menyadari satu kemungkinan yang tidak ingin aku pikirkan sejak tadi. Ini bukan sekadar hubungan rahasia, ini kerjasama. Aku kembali mengingat ekspresi wanita itu ketika ia menatapku di ballroom. Ia tidak terlihat canggung. Ia juga tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja berada di situasi yang memalukan. Sebaliknya, ia terlihat sangat percaya diri, seolah ia tahu persis bagaimana semuanya akan terjadi. Aku membuka kembali aplikasi perusahaan dan mencoba mencari informasi tambahan tentang rekening itu. Butuh beberapa menit, sampai akhirnya aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tertahan. Rekening itu terhubung dengan sebuah perusahaan kecil yang baru didaftarkan beberapa bulan lalu. Perusahaan itu bergerak di bidang konsultasi properti. Bidang yang sama dengan perusahaanku. Aku membaca nama direktur perusahaan itu dengan perlahan. Randy Pratama. Tanganku berhenti bergerak. Sekarang semuanya terasa jauh lebih jelas dari sebelumnya. Randy tidak hanya meninggalkanku di altar pernikahan, ia juga sedang membangun sesuatu di belakangku. Sebuah perusahaan baru dengan uang dari perusahaan yang selama ini kubangun dari nol. Dan wanita yang berdiri di sampingnya di ballroom tadi, kemungkinan besar adalah bagian dari rencana itu. Aku menutup layar ponsel dan bersandar di kursi mobil dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa marah yang mulai muncul, tetapi lebih dari itu, ada sesuatu yang terasa jauh lebih menyakitkan. Selama 5 tahun aku percaya bahwa kami sedang membangun masa depan bersama. Sementara di belakangku, Randy sedang membangun masa depannya sendiri, dengan uangku, dan mungkin dengan niat untuk menghancurkan semua yang sudah kubangun. Saat itulah akhirnya aku memahami satu hal yang sangat pahit. Pernikahan yang batal malam ini mungkin hanya bagian kecil dari rencana yang jauh lebih besar. Dan jika aku tidak melakukan sesuatu,
Aku bukan hanya akan kehilangan calon suami. Aku juga bisa kehilangan seluruh hidup yang selama ini kuperjuangkan. Beberapa saat setelah menyadari semuanya, aku tetap duduk diam di dalam mobil. Udara malam terasa dingin, tetapi pikiranku justru terasa semakin jernih. Aneh sekali bagaimana rasa sakit yang sebelumnya begitu menghancurkan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kesedihan yang membuatku ingin menghilang dari dunia ini, melainkan kesadaran yang perlahan membangunkanku dari kebodohan. Selama 5 tahun, aku berpikir bahwa Randy adalah seseorang yang tulus mencintaiku. Ia selalu mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan uangku, tidak peduli dengan statusku sebagai pemilik perusahaan. Ia bahkan sering berkata bahwa yang ia inginkan hanya hidup sederhana bersama orang yang ia cintai. Aku percaya semua itu. Aku percaya setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dan malam ini, kepercayaan itu runtuh sepenuhnya. Namun yang membuatku benar-benar tersadar, bukan hanya pengkhianatan di altar pernikahan, bukan juga wanita lain yang berdiri di sampingnya dengan wajah penuh kemenangan. Yang benar-benar membuka mataku adalah satu fakta sederhana yang terpampang di layar ponselku. Uang perusahaan yang selama ini kubangun dengan kerja keras sudah mulai dipindahkan. Perlahan, diam-diam. Dan kemungkinan besar, rencana itu sudah berjalan cukup lama. Aku menutup mata beberapa detik, mencoba merasakan semua emosi yang masih tersisa di dalam diriku. Anehnya, tidak ada lagi keinginan untuk menangis. Tidak ada lagi dorongan untuk melompat dari jembatan seperti yang hampir kulakukan tadi. Yang tersisa hanyalah satu kalimat yang muncul sangat jelas di kepalaku. Aku berhenti menangis malam itu. Kalimat itu terasa sederhana, tetapi bagiku itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena selama beberapa jam terakhir, aku merasa seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Namun sekarang, aku mulai menyadari bahwa aku masih memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada hubungan yang hancur. Aku masih memiliki diriku sendiri, dan aku masih memiliki perusahaan yang telah kubangun dari nol. Aku membuka mata dan kembali menatap layar ponselku. Data transaksi itu masih terpampang jelas. Nama Randy, nama perusahaan baru yang ia dirikan, dan rekening wanita yang berdiri di sampingnya tadi malam. Semua bukti sudah ada di tanganku. Namun untuk beberapa detik, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya menatap layar itu dengan perasaan yang semakin tenang. Karena tiba-tiba aku mengerti sesuatu yang sangat penting. Jika aku langsung menghadapi Randy sekarang, ia pasti akan menyangkal semuanya. Ia mungkin akan mencari cara untuk menghapus bukti, memindahkan dana yang tersisa, atau bahkan menyalahkan aku atas semua kekacauan ini. Jika aku bertindak dengan emosi, aku justru akan kehilangan kesempatan untuk melihat seberapa jauh rencananya sudah berjalan. Aku menarik nafas panjang dan mematikan layar ponselku. Untuk pertama kalinya malam ini, aku tersenyum kecil. Bukan karena aku merasa bahagia, melainkan karena aku akhirnya tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan mengejar Randy malam ini. Aku tidak akan menghubunginya. Aku juga tidak akan menunjukkan bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Sebaliknya, aku akan melakukan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Aku akan diam. Aku akan kembali ke kantor besok pagi seperti biasa. Aku akan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dan sementara Randy percaya bahwa ia sudah memenangkan permainan ini, aku akan mulai mengumpulkan semua bukti yang ia pikir tidak pernah kulihat. Malam itu, aku menyalakan mesin mobil dan perlahan meninggalkan parkiran hotel. Gaun pengantin putih yang masih kupakai terasa aneh di kursi pengemudi. Tetapi aku tidak peduli lagi, karena malam ini bukan lagi tentang pernikahan yang gagal. Malam ini adalah malam ketika aku berhenti menjadi korban, dan mulai memahami bahwa kadang-kadang cara terbaik untuk menghadapi pengkhianatan bukanlah dengan kemarahan, melainkan dengan kesabaran yang sangat tenang. Kesabaran yang membuat orang yang menjatuhkan kita tidak pernah menyadari bahwa permainan sebenarnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya.
Matahari baru saja mulai naik ketika mobilku berhenti di depan gedung tempat perusahaanku berdiri. Gedung itu sudah menjadi bagian dari hidupku selama bertahun-tahun. Tempat di mana aku menghabiskan sebagian besar waktuku untuk membangun sesuatu yang dulu hanya berupa mimpi. Biasanya, setiap kali melihat gedung ini, aku merasakan kebanggaan. Namun, pagi itu perasaanku berbeda. Aku tidak datang hanya sebagai pemilik perusahaan. Aku datang sebagai seseorang yang mulai menyadari bahwa ada permainan kotor yang berjalan diam-diam di dalam tempat yang kubangun sendiri. Aku berjalan melewati lobi dengan langkah tenang. Resepsionis yang berjaga terlihat sedikit terkejut melihatku datang sepagi itu, tetapi ia tetap menyapaku dengan senyum sopan seperti biasa. Aku membalas sapaan itu dengan singkat, lalu langsung menuju lift tanpa banyak bicara. Selama perjalanan menuju lantai atas, pikiranku sudah kembali pada laporan transaksi yang kulihat semalam. Transfer dana yang besar itu tidak mungkin terjadi tanpa akses internal perusahaan. Dan orang yang memiliki akses itu hanya segelintir orang. Salah satunya adalah Randy. Ketika sampai di ruang kerjaku, aku langsung menyalakan laptop dan membuka sistem keuangan perusahaan. Aku mulai memeriksa semua data transaksi dengan sangat teliti. Tidak hanya transaksi kemarin, tetapi juga riwayat beberapa bulan terakhir. Setiap angka kubaca perlahan, setiap detail kucatat di dalam pikiranku. Semakin lama aku memeriksa, semakin jelas bahwa transfer kemarin bukanlah satu-satunya hal yang mencurigakan. Ada beberapa transaksi lain yang terlihat kecil jika dibandingkan dengan yang terakhir, tetapi tetap cukup besar untuk membuatku mengerutkan kening. Semua transaksi itu memiliki satu kesamaan. Mereka disetujui menggunakan akses yang sama. Aku belum selesai memeriksa data ketika seseorang mengetuk pintu ruang kerjaku. Aku menutup layar laptop dan mengizinkan orang itu masuk. Pintu terbuka perlahan, dan seperti yang sudah kuduga, Randy berdiri di sana dengan pakaian kerja yang rapi. Ekspresinya terlihat tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menghancurkan sebuah pernikahan di depan ratusan orang. Ia melangkah masuk dan berdiri di depan mejaku. "Pagi," katanya dengan nada yang terdengar biasa saja. Aku menatapnya sebentar sebelum menjawab singkat. "Pagi." Beberapa detik kami hanya saling diam. Aku bisa melihat ia mencoba membaca ekspresi wajahku, seolah ingin memastikan apakah aku masih tenggelam dalam kesedihan semalam. Namun aku tidak memberinya apapun. Wajahku tetap datar, suaraku tetap tenang, dan sikapku tidak menunjukkan tanda bahwa aku mengetahui sesuatu yang lebih dari sekedar pengkhianatan di altar pernikahan. Randy akhirnya berbicara lagi. Ia mengatakan bahwa ia menyesal dengan apa yang terjadi semalam, dan tidak berniat mempermalukanku di depan semua orang. Kata-katanya terdengar cukup meyakinkan. Jika aku tidak melihat data transaksi itu, mungkin aku benar-benar akan percaya bahwa ia merasa bersalah. Tetapi sekarang, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti sesuatu yang sudah dipersiapkan. Aku hanya mengangguk dan mengatakan bahwa semuanya sudah terjadi, dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Jawaban itu membuatnya terlihat sedikit lega. Ia mungkin mengira aku terlalu lelah untuk memperpanjang masalah, atau terlalu hancur untuk memikirkan hal lain. Ia bahkan menambahkan bahwa terkadang hubungan memang harus berakhir seperti itu. Aku hampir tersenyum mendengar kalimat itu, karena sementara ia berbicara tentang hubungan yang gagal, pikiranku justru sedang memikirkan uang perusahaan yang sudah ia pindahkan. Setelah beberapa menit berbicara, ia mengatakan bahwa ia harus pergi menghadiri rapat di luar kantor. Aku mempersilahkannya tanpa banyak komentar. Sebelum keluar dari ruangan, ia sempat menoleh sekali lagi. Mungkin masih mencoba membaca apakah ada sesuatu yang berbeda dari sikapku. Namun aku tetap duduk di kursiku dengan ekspresi yang sama tenangnya, sampai pintu itu akhirnya tertutup. Begitu ia pergi, aku kembali membuka laptop dan melanjutkan apa yang tadi sempat terhenti. Aku mulai menyalin semua data transaksi yang mencurigakan, mencatat setiap waktu, setiap jumlah uang, dan setiap rekening tujuan. Semua bukti itu kusimpan di tempat yang tidak bisa diakses oleh siapapun di perusahaan ini. Aku tidak terburu-buru. Aku melakukannya dengan sabar, karena sekarang aku tahu satu hal yang sangat penting. Randy masih percaya bahwa aku tidak mengetahui apapun. Dan selama ia terus percaya pada kebohongan itu, aku akan memiliki waktu untuk melihat seberapa jauh ia sudah menyusun rencananya di belakangku. Hari-hari setelah kejadian di altar pernikahan itu berjalan dengan cara yang sangat aneh. Di luar,
semuanya terlihat normal. Aku tetap datang ke kantor setiap pagi, menghadiri rapat, meninjau proyek, dan berbicara dengan klien seperti biasanya. Para karyawan juga bekerja seperti tidak ada perubahan besar yang terjadi. Namun, di balik rutinitas itu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terlalu kupikirkan. Randy semakin sering keluar kantor. Ia selalu memiliki alasan yang terlihat masuk akal. Kadang ia mengatakan ada pertemuan dengan calon klien, kadang ia harus mengurus dokumen proyek baru, dan kadang ia hanya mengatakan ada urusan pribadi yang tidak bisa ditunda. Jika ini terjadi beberapa bulan lalu, aku mungkin tidak akan mempertanyakannya. Ia memang sering membantu mengurus hal-hal di luar kantor karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaan internal. Namun sekarang, setiap langkahnya terasa berbeda. Setiap kali ia keluar kantor, aku mulai memperhatikan waktunya. Aku juga mulai memperhatikan pola transaksi di sistem keuangan perusahaan. Dan semakin lama aku melihat semuanya, semakin jelas bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di belakang layar. Beberapa hari kemudian, sebuah kesempatan akhirnya muncul. Sore itu sebagian besar karyawan sudah pulang. Kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu di lorong masih menyala, tetapi hanya ada beberapa ruangan yang masih digunakan. Aku sedang duduk di ruang kerjaku ketika notifikasi dari sistem keuangan muncul di layar laptopku. Transaksi baru. Jumlahnya tidak sebesar yang pertama, tetapi tetap cukup besar untuk membuatku langsung memperhatikan detailnya. Aku membuka laporan itu dengan cepat dan membaca setiap informasi yang tertera di sana. Dana kembali dikirim ke rekening yang sama. Rekening atas nama wanita yang berdiri di samping Randy pada hari pernikahan yang gagal itu. Aku menarik napas panjang dan menatap layar beberapa detik. Sekarang tidak ada lagi keraguan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana yang sama. Randy bukan hanya mencoba memulai hidup baru dengan wanita itu, ia juga sedang mencoba memindahkan sumber kekuatan perusahaanku sedikit demi sedikit. Aku menutup layar laptop dan berdiri dari kursiku. Kantor sudah hampir kosong. Suara pendingin ruangan terdengar samar di langit-langit, sementara lampu kota mulai terlihat di belakang mejaku. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menyadari bahwa permainan yang sedang berlangsung ini sebenarnya sudah memasuki tahap yang berbeda. Randy masih percaya bahwa ia tidak mengetahui apapun. Ia masih merasa bebas menggunakan akses perusahaan untuk memindahkan dana. Ia bahkan mungkin berpikir bahwa aku terlalu sibuk memperbaiki hidupku setelah pernikahan yang gagal. Namun justru karena itulah aku memiliki keuntungan yang tidak ia sadari. Aku sudah melihat cukup banyak, aku sudah menyimpan cukup bukti. Dan yang paling penting, aku sekarang tahu bahwa semua ini tidak berhenti pada satu transaksi atau satu pengkhianatan saja. Ini adalah rencana yang berjalan perlahan, rencana yang ia yakini tidak akan pernah aku sadari. Aku kembali duduk di kursi dan menatap layar laptop yang kini sudah gelap. Di kepalaku mulai terbentuk sebuah gambaran yang jauh lebih jelas tentang bagaimana semuanya akan berakhir. Aku tidak perlu menghentikannya sekarang, aku tidak perlu memperingatkannya. Aku hanya perlu menunggu sedikit lebih lama. Karena semakin lama ia percaya bahwa ia sedang menang, semakin banyak bukti yang akan terkumpul. Dan ketika waktunya tiba nanti, semua yang ia lakukan diam-diam akan terlihat sangat jelas di depan orang-orang yang selama ini mempercayainya. Malam itu, aku mematikan lampu ruang kerja dan berjalan keluar dari kantor dengan langkah yang jauh lebih tenang daripada beberapa hari sebelumnya. Randy mungkin belum menyadarinya. Namun perlahan, tanpa ia sadari, panggung untuk kejatuhannya sudah mulai terbentuk. Beberapa minggu setelah kejadian di ballroom itu, perusahaan kami mengadakan rapat besar dengan para investor dan beberapa mitra bisnis utama. Rapat ini sebenarnya sudah dijadwalkan jauh sebelum semua kekacauan terjadi. Biasanya, aku akan datang dengan persiapan presentasi proyek baru dan laporan keuangan perusahaan. Namun kali ini, aku datang dengan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Randy. Ruang rapat utama berada di lantai paling atas gedung kantor kami. Ruangan itu luas, dengan meja panjang di tengah dan layar besar di ujung ruangan untuk presentasi. Pagi itu hampir semua kursi sudah terisi ketika aku masuk. Para investor duduk berdampingan dengan beberapa manajer perusahaan, sementara beberapa staf keuangan menyiapkan dokumen yang akan dibahas. Randy juga ada di sana. Ia duduk di sisi kanan meja, mengenakan jas yang rapi seperti biasa. Ekspresinya terlihat santai, bahkan sesekali ia bercanda kecil dengan salah satu manajer proyek. Dari luar, tidak ada yang akan menyangka bahwa pria itu sedang menjalankan rencana
yang perlahan menggerogoti perusahaan yang selama ini menjadi tempatnya bekerja. Aku duduk di kursi utama di ujung meja dan membuka laptopku. Rapat dimulai dengan laporan proyek yang berjalan, pembahasan target kuartal berikutnya, dan beberapa pertanyaan dari investor mengenai perkembangan perusahaan. Semua berjalan seperti rapat bisnis biasa. Sampai akhirnya kami memasuki bagian laporan keuangan. Kepala divisi keuangan mulai memaparkan angka-angka di layar besar. Grafik pertumbuhan perusahaan masih terlihat stabil, tetapi ada beberapa pergerakan dana yang mulai menjadi perhatian. Ia menjelaskan dengan hati-hati, berusaha memastikan semua data terlihat jelas bagi semua orang di ruangan itu. Ketika ia selesai, aku menatap layar sebentar sebelum akhirnya berbicara. Ada satu hal lagi yang perlu kita lihat bersama. Ruangan langsung menjadi sedikit lebih sunyi. Aku menekan beberapa tombol di laptopku, dan layar presentasi berubah menampilkan laporan transaksi yang berbeda. Bukan laporan yang biasanya ditampilkan dalam rapat seperti ini. Ini adalah laporan detail dari semua transfer dana yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Beberapa orang di ruangan mulai memperhatikan dengan lebih serius. Aku berdiri dari kursiku dan berjalan perlahan menuju layar. Suaraku tetap tenang ketika aku mulai menjelaskan setiap transaksi yang terlihat di sana. Beberapa minggu terakhir ada beberapa pergerakan dana perusahaan yang cukup besar, kataku pelan. Awalnya terlihat seperti transaksi biasa. Aku berhenti sebentar, memastikan semua orang melihat angka-angka yang ditampilkan. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata dana tersebut dikirim ke rekening yang sama. Aku menekan tombol berikutnya di laptopku. Nama pemilik rekening itu muncul jelas di layar. Ruangan menjadi semakin sunyi. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Aku menatap Randy sekali lagi, sebelum mengucapkan kalimat terakhir yang sudah kupikirkan sejak malam di jembatan itu. Kalau seseorang ingin membangun masa depan baru, aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. Seharusnya, ia tidak menggunakan uang dari masa lalu yang bukan miliknya. Randy tidak menjawab. Ia hanya duduk di kursinya dengan wajah yang kini benar-benar kehilangan semua keyakinan yang dulu ia miliki. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, semua orang di ruangan itu akhirnya melihat siapa yang sebenarnya sedang memainkan permainan kotor selama ini. Setelah rapat itu berakhir, suasana kantor terasa berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada drama besar seperti yang mungkin dibayangkan orang-orang. Semuanya justru berjalan dengan sangat tenang. Para investor berbicara dengan divisi hukum perusahaan, sementara beberapa staf keuangan mulai memeriksa kembali laporan transaksi yang tadi ditampilkan. Randy tidak mengatakan banyak hal setelah itu. Ia hanya duduk beberapa saat di kursinya sebelum akhirnya berdiri dan keluar dari ruang rapat tanpa menatap siapapun. Tidak ada lagi kalimat pembelaan, tidak ada lagi ekspresi percaya diri seperti sebelumnya. Semua yang perlu dilihat sudah terlihat jelas di depan orang-orang yang selama ini mempercayai perusahaan ini. Aku sendiri tidak merasa menang. Aku juga tidak merasa perlu mempermalukannya lebih jauh. Aku hanya berdiri di dekat jendela ruang rapat setelah semua orang mulai meninggalkan ruangan. Dari sana aku bisa melihat jalan raya yang sibuk di bawah gedung kantor. Mobil-mobil terus bergerak seperti biasa, seolah dunia tidak pernah berhenti hanya karena satu pengkhianatan. Saat itulah, aku menyadari sesuatu yang sangat sederhana. Pengkhianatan memang bisa menghancurkan kepercayaan, tapi ia tidak selalu harus menghancurkan hidup seseorang. Kadang, justru dari pengkhianatan itulah kita belajar melihat orang dengan lebih jelas. Aku hampir mengakhiri hidupku di sebuah jembatan malam itu. Namun seorang santri yang bahkan tidak mengenalku menghentikanku dengan satu kalimat sederhana, bahwa hidupku tidak berhenti pada satu pengkhianatan. Dan sekarang aku mengerti maksudnya. Kehilangan seseorang yang salah bukanlah akhir dari hidup. Kadang justru itu cara hidup mengembalikan kita ke jalan yang seharusnya. Kalau kalian berada di posisi seperti yang kualami, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan langsung melawan atau memilih diam sampai waktunya tiba? Tulis pendapat kalian di komentar.
Dan kalau kalian percaya bahwa kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalannya, jangan lupa dukung cerita seperti ini dengan like dan subscribe.